Yang kedua, melalui reformasi gereja, gereja Tuhan akan kembali memunculkan buah kerajaan di bumi ini. Selama sekian waktu lamanya, gereja Tuhan telah menjadi suatu institusi yang mandul. Terlihat berkembang kemana-mana ke seluruh dunia, tapi sesungguhnya dipenuhi oleh orang-orang yang pasif dan agamawi. Belum lagi yang karena masih hidup dalam ketidakakuratan, jadi terus membawa nature duniawi dan egois ke dalam kehidupan berjemaat yang ada. Tidak ada buah kerajaan yang dimanifestasikan gereja Tuhan di bumi ini. Matius pasal yang ke-13. Tapi ketika reformasi ilahi diberlakukan oleh Tuhan atas gerejanya, sesuatu yang ilahi akan mulai terjadi dalam gereja Tuhan. Seluruh jemaat atau orang percaya akan mulai menjadi orang percaya yang mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan dalam menjalani perjalanan profetis mereka. Hati orang-orang percaya akan menjadi sedemikian terfokus kepada Tuhan dan penggenapan rencananya, sehingga tidak ada lagi sistem dunia ini yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Kendali mamon yang biasanya mengikat kehidupan banyak orang di dunia ini tidak lagi berkuasa atas kehidupan orang-orang benar ini. Orang-orang percaya yang melebur dalam gereja-gereja yang alami reformasi ilahi ini akan sedemikian all out for Jesus. Mereka akan mendedikasikan seluruh kehidupan dan masa depan mereka bagi kepentingan kerajaan sorga. Ada posisi rohani baru yang mereka akan nikmati. Bukan lagi sebagai orang berdosa atau sekedar umat Tuhan, tapi menjadi seorang anak. Keberadaan sebagai anak Allah akan memberikan posisi yang berkemenangan atas berbagai tipu daya iblis, sistem jahat dunia ini, ataupun keterikatan terhadap kuasa mamon dalam dunia ini. Untuk pertama kalinya, gereja Tuhan, orang-orang percaya akan menikmati dan memanifestasikan kehidupan yang berkemenangan dalam segala hal, dipenuhi keilahian dan kemuliaan sorga, membawa kehidupan ilahi atau kehidupan Zoe secara berkelimpahan. A. Tuhan akan berfokus untuk membenahi kecenderungan hati yang dimiliki oleh umatnya. Cepat lambatnya proses reformasi gereja sangat dipengaruhi oleh kecenderungan hati dari anggota jemaat atau orang percaya yang melebur di dalam lokalitas gereja yang ada. Selama mayoritas jemaat masih terus membawa kecenderungan hati yang tidak akurat, masih tertuju atau mengejar kemuliaan dunia, kesuksesan pribadi ataupun kuasa mamon, reformasi atas gereja akan seperti jalan di tempat atau bergerak lambat. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan hamba-hambanya yang sudah memberi diri untuk dirombak ulang melalui pekerjaan firman dan roh, sehingga membawa pola sorga, sidik jari tangan Tuhan, untuk menjadi pola dan pengayom bagi orang-orang percaya yang lain. Mereka lah yang akan Tuhan pakai untuk membenahi aspek kecenderungan hati yang dimiliki umatnya. Matius 6 ayat yang ke-21 mencatat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Para pemimpin rohani tersebut telah menjadikan realita Tuhan menjadi patokan dan harta mereka yang paling berharga. Mazmur 51 ayat yang ke-11 dan Keluaran 33 ayat 16. Hanya dengan menjadikan realita keberadaan Tuhan sebagai harta kita, maka kita tidak akan pernah menjadikan mamon sebagai majikan kita. Matius 6 ayat 19-24. B. Tuhan akan memunculkan jemaat atau orang percaya menjadi orang-orang benar yang bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Matius 13 ayat 43. Buah kerajaan yang harus dimunculkan gereja Tuhan di bumi ini adalah terjadinya kebangkitan orang-orang benar yang memberi diri mereka sepenuhnya untuk menggenapkan rencana kekal Tuhan. Jika selama ini jemaat atau orang percaya terus sibuk untuk mencari penghidupan yang layak untuk kehidupan sehari-hari mereka, sekarang mereka sudah alami perubahan kecenderungan hati. Seluruh hidup mereka tertuju hanya kepada Tuhan dan penggenapan rencananya. Mereka menjadikan kesibukan sehari-hari maupun pekerjaan atau profesi mereka menjadi sarana untuk memperluas kerajaan sorga di bumi ini. Bagi mereka yang mendapati pekerjaan atau profesi yang selama ini mereka tekuni, ternyata tidak membuat mereka jadi produktif bagi kerajaan sorga.
Mereka segera melangkah dalam iman untuk mengikuti tuntunan Roh guna melangkah menuju ladang yang diberkati yang memang sudah Bapak sediakan. Kejadian 27 ayat yang ke-27 dan Efesus 2 ayat yang ke-10. Melalui orang-orang percaya inilah berbagai domain dalam kehidupan sehari-hari akan mulai direbut dan dikuasai, dipersembahkan bagi kerajaan sorga. C. Tuhan akan terus membentuk ulang jati diri dan kehidupan umatnya dengan mempergunakan firman-Nya. Setiap kali firman dilepaskan dari ruang tahta dan ditujukan kepada umatnya, sesungguhnya firman tersebut ditujukan untuk membentuk ulang jati diri dan keberadaan umatnya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Semakin kehidupan jemaat terus dipengaruhi dan tercetak oleh firman, semakin qualified pula hidup jemaat untuk menjadi pembawa kehidupan ilahi. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Alasan dunia ini jadi makin rusak dan gelap adalah karena memang sedang terus dirusak oleh dosa yang masuk ke dalam dunia melalui ketidaktaatan Adam dan Hawa. Tapi dengan orang percaya terus alami perombakan kehidupan, mereka jadi memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menjadi pembawa kehidupan ilahi. Orang-orang yang berinteraksi dengan diri mereka akan kembali menikmati kehidupan ilahi diimpartasikan ke dalam hidup mereka. Kegerakan reforming the church, reviving the saints, and rebuilding cities and nation sedang terus digulirkan Tuhan. Jadilah bagian dari kegerakan tersebut. Amin.